Malam minggu ini pecinta sepak bola tanah air dapat kabar bagus lagi nih dari Ketum PSSI Pak Erick Thohir. Rencananya bakal ada 3 pemain baru yang bakal diproses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia nanti di FIFA Matchday bulan Maret. Lawan Australia sama lawan Bahrain nanti di GBK ya kan. Ketiga nama tersebut adalah ada Emil Audero ya. Ini jelas dia udah melalang buana menjadi kiper di berbagai klub di Serie A, mulai dari Juventus, Inter Milan, Sampdoria, Como, terakhir dia memperkuat Palermo di Serie B. Jelas ini menjadi berita yang sangat-sangat positif bagi skuad timnas Indonesia nanti untuk menghadapi FIFA Matchday bulan Maret. Yang berikutnya di sisi tadi kiper, sekarang di sisi back kiri yaitu Dan James. Ini juga menurut gua suatu berita yang cukup menggembirakan ya, karena biarpun udah ada Calvin Verdong, ada Shane Patinama, ada Arhan Pratama, tapi dengan hadir Dan James ini bisa menjadi menjadi pilihan lagi nih buat Patrick Kluivert nanti untuk memanggil siapa kira-kira yang bakal dipanggil untuk memperkuat bek kiri untuk menjadi pelapis dari Calvin Verdong. Selain kiri, main tengah juga nih bakal diproses yaitu Joy Pelupesi. Ini nama nggak banyak beredar di media sosial kan, yang beredar kan untuk main tengah itu Jairo Reduel ya, tapi kata Pak Erick Thohir ini kayaknya masih agak lama prosesnya karena ada beberapa dokumen yang masih belum firm untuk proses naturalisasi dari Jairo Reduel, sehingga Jairo kemungkinan untuk ngejar main bulan Maret agak rumit. Yang 3 ini bakal dipush sama PSSI agar bisa selesai nanti sebelum pendaftaran pemain untuk menghadapi lawan Australia sama Bahrain di bulan Maret nanti 20-25 Maret. Yuk kita mulai, kita spill tipis-tipis, kita bedah tipis-tipis ketiga calon pemain baru Indonesia ini. Kita mulai dari Joy Pelupesi. Ini Joy Pelupesi sebenarnya dari segi umur emang udah pala 3. Dia udah umur 31 kalau nggak salah tuh ya kan, Joy Pelupesi. Tapi kalau kita lihat dari kiprah dia di berbagai klub di Eropa, Belanda, Inggris, terus terakhir sekarang dia main di Liga Belgia tier 2-nya bersama Lomel. Ini menurut gua Joy Pelupesi biarpun namanya nggak sementering Tom Hai ya kan di Indonesia, tapi menurut gue dengan kehadiran pemain tengah baru ini bisa menjadi menjadi suatu hal yang bagus buat menambah kekuatan lini tengah Indonesia. Iya, kita udah punya lumayan stoknya, ada Tom Hai, ada Ivar Jenner, ada Nathan Chon bisa main di situ. Tapi dengan hadirnya Joy Pelupesi nanti apabila prosesnya selesai untuk perpindahan warga negaranya, ini nanti buat lawan Australia kalau ke Uber ini, waduh, ini bisa menjadi suatu hal yang bagus nih. Jadi Patrick Kluivert punya banyak stok main untuk melaksanakan taktik-taktik dia ABC nanti ketika nanti Australia. Karena kita tahu dong, ketika nanti lawan Australia, lawan Bahrain, lawan China, lawan Jepang, ini semua udah partai final bagi Indonesia. Ya, targetnya masuk ke putaran keempat, tapi ya seperti yang udah dibilang dulu tuh sama PSSI ya kan. Sekarang celah kita untuk lolos langsung nih terbuka lebar nih. Mereka ketika udah terbuka lebar peluangnya, kalau sebisa mungkin push abis-abisan nih segala potensi yang ada kita manfaatin, nambahin pemain baru. Menurut gue sih ya wajar aja, karena ya celahnya udah terbuka lebar nih kita untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan ada di peringkat 2, karena selisih sama Australia peringkat 2 sekarang cuma 1 poin. Kalau kita menang kita naik ke peringkat 2. Wah, ini mantep banget menurut gue. Jadi sangat wajar ketika nanti PSSI mempush 3 pemain baru ini nih untuk bisa main nanti di bulan Maret, tanggal 20-25 Maret. Kalau Joy Pelupesi dia pengalamannya main di Liga Belanda, udah berapa klub, ada Groningen, juga ada Heracles, terus ada Sheffield Wednesday ya kan di Liga Inggris. Di Turki juga pernah main tuh dia di Giresunspor ya. Di musim kemarin bersama Groningen sebelum dia pindah ke Lomel, dia main lumayan, biarpun nggak full satu musim tapi belasan nih capsnya dia bersama klubnya Groningen sebelum dia pindah ke Lomel. Di Lomel sendiri dia bermain 4 pertandingan. Nah, menurut gue sih
Dengan penambahan main baru di tengah, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi suntikan motivasi bagi skuad timnas Indonesia untuk meraih poin sempurna nanti lawan Australia ya, 3 poin. Lawan Bahrain juga wajib 3 poin. Nah, dari tengah kita geser ke kiri nih. Dan James, sehingga Dan James ya sempat beredar juga sih, nah gue sempat dengar juga Dan James katanya, tapi Dan James bakal dinaturalisasi beberapa bulan yang lalu, tapi ya karena mungkin dia waktu itu belum yakin ya, sambil wait and see juga, ya wajar aja menurut gua, karena kan umur sekarang dia masih 23 atau 24 gitu, jadi dia pasti mesti punya pertimbangan yang matang nih, alasan yang kuat, yang logis kenapa gua mesti milih memperkuat timnas Indonesia dibandingin Belanda. Dan alasan itu datang saat yang tepat ya, pada bulan ini, bulan Februari, ketika dia udah mutusin bersedia untuk memperkuat timnas Indonesia. Karena alasannya ya jelas, yang pertama, posisi kita di papan klasemen sementara grup C ya, kalau nggak salah itu piala babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini ada di bawah Australia peringkat 3. Australia 2, kita 3, ini peluang kita untuk lolos otomatis terbuka lebar. Jadi ya buat main sekelas Dan James yang bermain reguler di mana tuh, di Liga Belanda bersama Go Ahead Eagles, ini ya tentu bisa menjadi peluang yang bagus bagi dia untuk mengembangkan karirnya. Kalau dia bisa memperkuat timnas Indonesia dan Indonesia insya Allah mudah-mudahan lolos ke Piala Dunia 2026, jelas ini bakal menaikkan kemampuan dia, nilai jual dia juga dan juga pamornya bakalan naik juga dong. Yang jelas follower IG-nya pasti naik kalau dia nanti jadi main timnas Indonesia. Dari segi permainan, menurut gue ya, Dan James ini mirip-mirip kayak Calvin Verdong. Nah ini emang yang dibutuhin nih, biar gap skill main kita nih antara utama pelapis nggak beda jauh, tipis-tipis saja bedanya ya kan. Calvin Verdong, kalau nanti Dan James ini selesai prosesnya sebelum tanggal 20 Maret ataupun sebelum batas pendaftaran pemain nanti lawan Australia sama Bahrain, Dan James jadi pelapis Verdong, ya mungkin berikutnya nanti bisa ada Shane Patinama ataupun Arhan Pratama ya. Kalau emang nanti Dan James bisa didaftarin, kemungkinan antara Arhan sama Shane Patinama, prediksi gua bakal nggak kepanggil sama Patrick Kluivert untuk dibawa melawan Australia dan lawan Bahrain. Dan Dan James ini kuat banget menurut gue ya, bukan kuat banget, cukup kuat nih untuk mengisi left back ataupun LMF juga bisa, left midfielder ya, ataupun jadi fullback juga oke. Dan dia juga punya postur tubuh yang berisi ya kan, mirip-mirip lah kayak Calvin Verdong, mainnya juga nggak gerasa-geru, santai, tapi bener-bener strong banget nih dia nih. Body charge-nya oke, juga kakinya juga oke ya kan. Jadi kalau dia bisa bergabung lawan Australia, waduh, ini benar-benar bisa menjadi kekuatan yang tak terduga nih. Mungkin Australia udah nggak menduga, lo nambah lagi kata Australia nanti kan, lo Bahrain apa lagi? Wadaw, Bahrain pasti dak dikduk duer dayah nih ya kan. Dengan hadirnya beberapa pemain baru lagi, karena Oliver Mendy kan udah pasti main tuh, karena udah selesai perpindahan federasinya tuh ya kan. Jadi dengan adanya Dan James di sisi back kiri, terus juga adanya Joy Pelupesi di lini tengah, ini bisa menjadi tambahan yang sangat bagus buat Patrick Kluivert untuk menambah kekuatan timnas Indonesia nanti untuk menghadapi sisa laga di babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, khususon bulan Maret. Sekarang kita bahas kiper Emil Audero. Emil juga perjalanan dia udah sering muncul namanya nih di tengah-tengah pecinta sepak bola tanah air nih. Mungkin udah berapa bulan, setahun yang belakangan ya. Ini Emil namanya selalu muncul ketika ada main naturalisasi baru, Emil Audero. Nah, akhirnya kabar positif banget datang hari ini nih. Melalui Ketua PSSI Pak Erick Thohir, Emil Audero sudah bersedia untuk dinaturalisasi. Dan dia bakal diproses bareng sama Dan James sama Pelupesi, sama Joy Pelupesi ya. Emil Audero juga nggak kaleng-kaleng kualitasnya, geng. Saya tadi udah gue sampaikan di awal. Dia main di klub-klub Serie A, udah berkibar namanya di Serie A, Juve, Inter, Sampdoria, Como, Palermo. Ini udah track recordnya udah nggak usah dikhawatirin lagi, nggak usah diraguin lagi. Ini bisa menjadi pelapis yang sangat, bisa jadi pelapis, malah bisa-bisa dia jadi kiper utama nanti kan. Kita nggak tahu tadi bisa ngegeser posisi Martin Pas, kita nggak tahu kan. Yang pentingnya prosesnya kelar dulu nih sebelum nanti tanggal pendaftaran terakhir buat nanti store namanya ke AFC ya, untuk lawan Australia sama lawan Bahrain. Mudah-mudahan sebelum tanggal 17 Maret udah selesai nih semuanya ya kan. Nah, kalau Emil Audero
resmi memperkuat timnas Indonesia dan bisa main lawan Australia sama lawan Bahrain. Wah, ini menyala bangku kiper Indonesia ya kan. Kualitasnya udah dunia banget nih. Ada Martin Paes, ada Emil Audero ya kan. Waduh. Serasa mimpi juga nih. Gue serasa mimpi juga nih. Menjadi pendukung timnas Indonesia. Loh, ternyata kiper kita udah kualitasnya nambah lagi. Menurut gue sih ya, kalau gue pribadi ya, antara Emil Audero sama Martin Paes, kelasnya sebenarnya Emil Audero agak sedikit di atas Martin Paes ya, karena Martin Paes sudah duluan gabung dan performanya oke ya. Jadi ini menjadi persaingan yang sangat-sangat menarik nanti, yang sangat sengit. Dua kiper kita ini kualitasnya udah kualitas dunia. Nah, kiper ketiga nanti bisa jadi antara Nadio atau Hernando Ari atau yang lainnya nanti untuk menjadi kiper ketiga timnas Indonesia. Nah, dengan kabar baik kayak gini, menurut gue sih ya, kalau kemarin Patrick Kluivert targetan Australia 1 poin, nanti Australia seenggak-enggaknya targetnya kita naikin lah 2 poin, nggak mungkin 3 poin nih kalau 3 pemain ini bisa di proses naturalisasi, nggak ada hambatan, berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu nanti sebelum kick off lawan Australia. Wadaw, kayak sih hawa-hawa dapat 3 poin ini gede banget kemungkinannya. Biarpun coach Patrick Kluivert tetap targetnya 1 poin, yang menurut gue sih dengan komposisi main kayak gini 3 poin bisa lah ya, karena kalau 3 pemain Australia kita bisa raih ya, peringkat 2 udah ada di tangan Indonesia. Kalau kita udah ada di peringkat 2, waduh, makin enteng aja nih kaki untuk melangkah ke Piala Dunia 2026. Biarpun cukup berat lawan-lawannya ya, Jepang berat banget, ada Bahrain, ada China, ada Australia, tapi dengan komposisi yang ada ini semakin menaikkan pedometer skuad timnas Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert, federasi dan pendukung tentunya juga pasti pedometernya makin naik nih ya kan. Yang penting kita terus berdoa dan mendukung perjuangan timnas Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia 2026. Baik itu lewat jalur ronde keempat, playoff ataupun lewat jalur langsung nanti ini. Mudah-mudahan sih kita lolos lewat jalur langsung di peringkat 2 di bawah Jepang. Dukung terus kemajuan sepak bola tanah air. Liga kita juga kita dukung, Liga Indonesia nih kan, Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 dan kompetisi-kompetisi lainnya di akar grassroots tetap kita dukung. Yang penting mah kita sebagai supporter timnas Indonesia, apapun hasil yang diraih sama timnas Indonesia, kita selalu dukung dan doakan. Thank you banget ya udah nonton konten gue, Irwan Chan Pundita Banget. Ketemu lagi dengan gue di konten-konten berikutnya. Yang udah support, terima kasih banget ya udah support channel gue, konten gue dengan cara nonton, like, subscribe, and comment. Thank you very much. Terima kasih banyak. Gue Irwan Chan pamit. Salam olah bola.